pemirsa, sesi 2 berjalan dengan luar biasa. Tentu kita akan segera masuk ke sesi yang ketiga, yang pasti juga akan jauh lebih menarik, jauh lebih hangat dan jauh lebih meriah lagi, tetapi tetap akan jauh lebih tertib dibandingkan dengan sesi-sesi sebelumnya. Sesi yang ketiga ini akan mengikuti aturan main sebagaimana yang akan ditayangkan dalam video presentasi berikut. Pada sesi ketiga ini, antar pasangan calon saling tanya jawab dengan permasalahan yang dipersiapkan masing-masing, tapi masih bersifat searah. Misal, paslon 1 bertanya, lantas paslon kedua menjawab. Demikian sebaliknya, paslon 2 bertanya dan paslon 1 menjawab dengan pertanyaan yang berbeda. Masing-masing paslon berhak bertanya 2 pertanyaan saja. Baik, saya ulangi dan tekankan sekali lagi bahwa pada sesi ini masing-masing pasangan calon akan saling memberikan pertanyaan dan kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Waktu untuk bertanya adalah 1 menit, sedangkan waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit. Sesi 3 adalah sesi gasal, sehingga kita akan mulai sesi ini dengan memberi kesempatan pertama kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan pertanyaannya terlebih dahulu. Waktunya 1 menit mulai sekarang. Silakan. Terima kasih Bu Risma dan Pak Wisnu yang kami hormati. Kita tahu bahwa Grand Design Kota Surabaya sudah ada dan dibuat sejak pemerintahan sebelum Bu Risma. Pemerintahan Pak Bambang DH, dengan dipakainya 1 konsultan asing dan 1 konsultan dalam negeri, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Surabaya saat itu sudah mendapat 6 penghargaan dari 7 penghargaan oleh penghargaan yang dikeluarkan oleh Kementerian PU berkaitan dengan mewujudkan nilai-nilai kebangsaan, tidak lepas dan menghargai dan mengakui jasa-jasa yang telah dilakukan oleh pendahulu kita. Pertanyaan kami adalah, diferensiasi seperti apa? Mohon jelaskan antara pemerintahan yang Ibu pimpin dengan pemerintahan sebelumnya sewaktu dipimpin oleh Pak Bambang DH, karena saya belum melihat sesuatu yang baru dan istimewa. Dengan tetap mengacu pada mohon maaf, saya yakin sudah difahami dengan baik dan saya persilakan pada pasangan calon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan pasangan calon nomor 1. 2 menit mulai sekarang. Silakan. Jadi yang pertama yang jelas pertumbuhan ekonomi saat saya memulai memimpin itu 5,72. 1 tahun saya memimpin melompat menjadi 7,62. Kemudian penghargaannya saya nggak tahu sebelumnya, tapi yang jelas itu meningkat 10 kali lipat. Setiap tahun kami menerima 140 lebih penghargaan. Kemudian yang berikutnya, setahu saya perencanaan yang dibuat konsultan asing itu bukan perencanaan resmi. Jadi itu perencanaan hanya untuk nambah. Kalau perencanaan resmi, perencanaan kota resmi itu mulai rencana tata ruang wilayah, kemudian rencana detail tata ruang kota Surabaya, kemudian rencana teknis tata ruang, itu tidak masuk di dalam klaster itu. Jadi saya mohon maaf ya, karena tidak masuk di dalam sistem perencanaan sesuai dengan tatanan urutan perencanaan kota, kami tidak bisa menjawab seperti itu. Dan kita tahu semua bahwa perencanaan sejak zaman Pak Bambang DH justru Bu Risma berada di kepala Bapeko sebagai ujung tombak perencanaan kota waktu itu. Dan kita juga tidak menafikan apa yang telah diletakkan oleh Pak Bambang DH, tetapi semua yang dilakukan 5 tahun ini, yang semula Surabaya tidak dikenal di luar negeri, sekarang kita sudah bisa bangga bahwa Surabaya ada di dalam peta dunia, mulai dikenal oleh bangsa asing. Dan kalau kita ke Korea semua akan tahu Surabaya
Surabaya ada di mana, akan tahu siapa Bu Risma. Dan kalau demikian juga kalau kita ke Jepang, itu yang kita katakan bahwa pembangunan Surabaya ini akan jauh lebih baik dalam 5 tahun terakhir ini. Wujud nyata sudah kita tunjukkan kepada seluruh rakyat Surabaya. Tidak hanya bicara taman, seluruh taman Surabaya itu bagaikan taman sari, 1000 bunga boleh tumbuh di dalam Surabaya dan akan selalu menjadi acuan daerah-daerah lain. Dan kita tahu Bu Risma juga hampir tiap minggu harus diundang keluar kota untuk memberikan pendidikan dari diakhiri segera, kan? Baik sekali. Hadirin, para pemirsa yang saya hormati, mengingatkan saja bahwa topik kita kali ini adalah berkaitan dengan memperkokoh NKRI dan kebangsaan, sehingga kita akan fokus ke topik ini, yakni bagaimana agar NKRI ini menjadi lebih kuat dan kemudian kebangsaan juga kita bisa bangun dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan kedua atau tahapan kedua di sesi ketiga ini adalah pasangan calon nomor urut 2 akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan nomor 1 akan diberi kesempatan untuk menjawabnya. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaannya. Waktunya sama, 1 menit mulai dari sekarang. Ya, kita paham bahwa materi malam hari ini adalah NKRI dan kebangsaan. Walaupun pertanyaan tadi tidak menyentuh kedua materi itu, tetap kita jawab sebagai bahan untuk rakyat Surabaya agar tahu bahwa Surabaya sudah membangun 5 tahun terakhir ini. Bicara NKRI, kita sudah tahu bagaimana kerukunan antar umat beragama, bagaimana kerukunan antar etnis kita jaga, dan semuanya kita bangun untuk Surabaya. Semua untuk Surabaya, dan apa yang kita lakukan juga membuat Surabaya bisa jadi rumah buat semuanya. Pertanyaan kami, kalau mengacu yang pernah dilakukan oleh Pak Rasio sebagai Sekda Provinsi, sementara kita tahu banyak daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur yang cenderung akan memisahkan diri. Bagaimana yang harus Anda lakukan untuk menghadapi Surabaya yang lebih heterogen ini? Baik, silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. 2 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Pertanyaan dari Saudara Wisnu terkait dengan upaya memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur ini sebenarnya kan dalam wacana, tetapi saya yakini bahwa yang kita kedepankan di dalam ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi jangan sampai mengedepankan yang lain. Untuk itu hal-hal yang kita tekankan kepada warga negara adalah 4 pilar kebijakan yang dilakukan. Yang pertama adalah kita singkat dengan PBNU. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Kemudian yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, yaitu dalam rangka mensejahterakan warga masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, N adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kemudian U adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah pilar-pilar yang harus dipahami dengan baik. Karena untuk mendirikan salah satu daerah itu adalah ketentuan-ketentuan. Misalkan saja APBD-nya. Kalau misalkan saja daerahnya didirikan baru itu menyedot APBD, ya tentu nggak ada gunanya. Dan ini ada analisis yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Artinya tidak semena-mena daerah itu akan tumbuh sendiri-sendiri. Makanya konsep negara kesatuan, konsep Pancasila, konsep Bhinneka Tunggal Ika ini harus ditanamkan dengan baik sehingga dia memahami betul apa yang harus kita lakukan dalam rangka memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saudara Wisnu yang sangat kami hormati, jadi kalau kita perhatikan secara serius yang ada di Jawa Timur ini, sebenarnya kesatuan dan persatuan kita lakukan dengan baik. Ini adalah hubungan yang baik, komunikasi yang kita bangun baik antara legislatifnya, kemudian bersama dengan eksekutifnya. Pak Rasio dari cukup, alhamdulillah. Ya. Sudah 2 pertanyaan dari masing-masing calon. Sekarang kita masuk ke tahapan yang ketiga di sesi ini, yakni pasangan calon nomor urut
1 untuk menyampaikan pertanyaannya kepada pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaan 1 menit mulai dari sekarang. Silakan. Dalam rangka keberadaan Kota Surabaya, barangkali Bu Risma telah membaca buku yang berjudul Ode Surabaya, karangan dari Van Faber. Saya mohon dijelaskan isi dari buku itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Itu buku pelajaran saya saat saya arsitek. Di dalam buku itu tertuang bangunan-bangunan sejarah dan cerita tentang sejarah Kota Surabaya. Saya sangat membaca dan paham sekali. Saya juga memiliki buku tentang Ode Surabaya oleh Van Faber. Jadi Van Faber ini adalah salah satu arsitek yang dia juga membuat, selain perencanaan kota, dia membuat bangunan-bangunan, diantaranya beberapa jembatan yang ada di Surabaya. Dan saya pikir kita bukan ke depan, kita tidak perlu mengingat-ingat ini, meskipun itu adalah bagian dari heritage dari bangsa atau warga Kota Surabaya, tapi banyak yang menonjol yang tidak tertuang di dalam buku Ode Surabaya yang ditulis oleh Van Faber, yaitu tentang kampung-kampung Surabaya. Itu tidak ada sama sekali di Ode Surabaya. Itulah keunggulan Kota Surabaya. Kenapa kita harus malu dengan kampung Surabaya yang sekarang banyak beberapa negara asing justru mempelajari tentang kampung Surabaya. Artinya seperti dari awal komitmen kita menghadapi globalisasi, jangan sampai mencerabut dasar diri kita, budaya asli kita. Itu makanya belajar sejarah memang kita turunkan pada generasi kita untuk memahami karakter dirinya. Seperti yang ada pada kami berdua, merah putih ada di dada kami. Dan itu sebagai bukti nyata bahwa bicara NKRI dan kebangsaan adalah roh bagi kami untuk membangun Surabaya. Masih ada 28 detik, barangkali masih dimanfaatkan. Ya, jadi acuan kita membangun, kita punya beberapa buku-buku juga yang ditulis oleh penulis-penulis Indonesia yang juga sangat bagus, yang mungkin nanti bisa dilihat di karya-karya dari beberapa penulis maupun pelukis yang ada di Surabaya. Waktunya pas 2 menit, gitu kan? Sekali. Baik, kita lanjut saja untuk menghemat waktu. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaannya. 1 menit mulai sekarang. Ya, bicara sejarah Surabaya, banyak kita ketahui dulu ada wali kota kita yang mengatasnamakan dirinya turunan dari Sawunggaling. Bicara Surabaya selalu tidak lepas dengan sosok Sawunggaling. Dan yang kita tahu, banyak generasi muda kita sekarang justru lupa siapa Sawunggaling dan bagaimana kiprahnya bisa mewarnai Surabaya. Rasanya di sudut-sudut Surabaya selalu mengatakan, bukan arek Surabaya kalau tidak tahu Sawunggaling. Dan kami sebagai pasangan calon nomor urut 2 menanyakan kepada Pak Rasio dan Bu Lucy, apa yang Anda ketahui tentang Sawunggaling dan apa yang akan Anda lakukan untuk membudayakan budaya Sawunggaling ini? Terima kasih. Mohon perhatian, oke, biar bisa difahami pertanyaannya. Baik, terima kasih. Baik, 2 menit mulai sekarang, silakan Pak. Ya, Sawunggaling, ibunya namanya Dewi Sangkrah. Kemudian beliaunya ini adalah seorang yang membabat tanah Surabaya. Kemudian beliaunya juga dilahirkan dari keturunan Raden Wijaya, bahkan sampai Brawijaya 5-1, kemudian terus terakhir kepada Sawunggaling. Yang kita tentu warisi adalah nilai kejuangannya, semangat bersama-sama dalam rangka menegakkan kebenaran, yaitu melawan Belanda. Tidak hanya itu saja, kemudian upaya yang kita lakukan bersama, bagaimana generasi muda itu mewarisi nilai-nilai kejuangan yang dimiliki oleh Sawunggaling itu. Pada saat itu Sawunggaling keberadaannya memang kondisinya seperti itu, melawan misalkan saja Belanda yang serba kuat, serba bersenjata lengkap, tetapi dia tidak gigih. Dan tidak hanya Sawunggaling, di kota Surabaya itu misalkan ada makam Cak Durasin. Saya kemarin ke sana melihat makam itu sangat mengenaskan sekali.
tidak ada kepedulian dari pemerintah kota dalam rangka memberikan perhatian kepada Cak Dur Hasim ini, sampai patungnya itu kepalanya mau lepas. Kemudian lagi ada misalkan saja Dr. Sutomo. Dr. Sutomo itu adalah tokoh pergerakan nasional 20 Mei tahun 1908. Mereka adalah pergerakan secara nasional dalam rangka melawan penjajahan yang tentu ini merugikan kita semuanya. Kemudian di Surabaya ini juga lahir tokoh proklamator Republik Indonesia, tepatnya di Penilih. Rumah yang digunakan melahirkan sang proklamator mengenaskan sekali. Jadi saya ketemu dengan namanya Pak Mahfud. Nggak ada perhatian secara sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Kota Surabaya. Dan saya mengatakan, sudahlah Pak Mahfud, kalau saya nanti insya Allah wali kota, rumah ini akan kami perhatikan untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Baik. Masing-masing pasangan calon sudah menyampaikan 2 pertanyaannya, dan kemudian juga masing-masing juga sudah 2 kali menjawab pertanyaan, masing-masing berjalan dengan sangat lancar tanpa ada interaksi yang imbal baliknya. Suasana akan lebih hangat nanti pada sesi berikutnya, karena di sesi berikutnya masing-masing akan diperkenankan untuk memperdalam lagi dan kemudian memberikan sanggahan lagi atas jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Namun bukan sekarang, karena itu akan kita saksikan nanti di sesi yang keempat sebentar lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya.